Tragedi kerusuhan yang menyebabkan meninggalnya ratusan supporter usai pertandingan Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Pemerintah menyesalkan dan memastikan akan memberikan penanganan penuh atas tragedi tersebut. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi kasus tragedi sepak bola Arema FC melawan Persebaya. Dalam tanggapannya, Jokowi meminta PSSI menghentikan sementara pertandingan Liga 1. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali prihatin dengan tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan supporter sepak bola. Menurutnya, tragedi Kanjuruhan menjadi tragedi sepak bola dengan korban jiwa terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Saya sangat prihatin atas kejadian ini, apalagi sementara ya penyebabnya karena tidak terima timnya yang kalah. Kan tidak boleh seperti itu. Ini olahraga, ini pertandingan yang hari ini bisa menang, besok bisa kalah. Sehingga edukasi kepada para penonton itu harus lebih dilakukan lagi. Jadi disadarkan bahwa pertandingan olahraga, baik itu sepak bola maupun cabang olahraga apapun, ada yang menang, ada yang kalah. Sehingga apapun kondisinya, ya sudah, kita harus terima. Saya sekali lagi sangat prihatin dan menyesalkan kejadian itu. Dan ya apalagi sampai korbannya meninggal banyak, seperti itu. Saya berharap ini menjadi pelajaran betul-betul buat kita supaya tidak terulang lagi. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membesuk korban kerusuhan pasca pertandingan Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang. Khofifah menyatakan bela sungkawa dan pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus pada korban dan akan memberikan bantuan. Kami akan fokus pada penanganan korban, baik yang mereka membutuhkan tim DVI, kemudian yang membutuhkan tindakan karena luka berat maupun luka ringan. Nah, untuk yang meninggal, maka Pemprov akan memberikan santunan takziah masing-masing 10 juta, dan untuk kabupaten juga akan memberikan. Kemudian yang luka berat yang dalam tindakan, maka Pemprov akan memberikan 5 juta, bagian dari empati kami terhadap korban, keluarga, dan tentu mereka yang sekarang sedang dirawat membutuhkan tindakan. Menteri PMK Muhadjir Effendi menyatakan bahwa kejadian kerusuhan pasca pertandingan antara Arema menjamu Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang ini menjadi bencana nasional. Ini sekarang kita tahap darurat bencana dulu, darurat insiden dulu, kita tangani 100 itu nanti kita bicarakan. Kita tangani dulu ini yang jadi korban, kita tuntaskan dulu.
Saat ini, pemerintah masih konsentrasi untuk penanganan korban yang selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sejumlah keluarga mencari keberadaan anggota keluarganya yang menjadi korban dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Salah satu keluarga berhasil menemukan anggota keluarganya di kamar jenazah RSUD Kanjuruhan. Pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang, sejumlah keluarga mencari kerabatnya yang hilang saat kerusuhan tersebut. Di antara yang mencari kerabatnya ini adalah Wahyu Iqbal Firmansah dan Faiz Hamami. Wahyu Iqbal Firmansah akhirnya menemukan kerabatnya Lutfiah Damayanti di RSUD Kanjuruhan. Namun Lutfiah Damayanti sudah meninggal dunia. Saat itu Lutfiah pergi bersama Amelia, namun hingga Minggu siang keberadaan jenazah Lia belum diketahui meski Wahyu dan Fahmi telah berkeliling di sejumlah rumah sakit. Wahyu mewakili keluarga Lutfiah yang tak dapat mendatangi kamar jenazah karena sudah lanjut usia. Saya udah mencari ke Wafa Husada, nggak ada, ke RSSA nggak ada, langsung ke Stadion Kanjuruhan, ikutin feeling aja juga. Kira-kira almarhum meninggal seperti apa kabarnya? Meninggal, alhamdulillah, nggak ada yang luka-luka, alhamdulillah normal. Oke. Setelah ini rencananya gimana, Mas? Langsung ke PK juga, langsung ke rumah juga, ke Polean, Malang Kota. Lega, soalnya dari tadi jam 2 saya udah mencari dia, sampai sekarang ketemu, alhamdulillah. Dan saya bersyukur bisa ketemu sama teman saya. Terus berduka ya, Mas ya? Ya, sama-sama. Dalam insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, ratusan orang harus kehilangan nyawa dan mengalami luka. Ada juga jenazah yang belum teridentifikasi. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Edi Rianjoyo dan Ganang Nugroho, iNews melaporkan. Doa bersama dan sholat gaib digelar supporter Persebaya dan Persib Bandung atas korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Mereka berharap insiden serupa tidak terulang lagi. Puluhan remaja supporter Persebaya asal Pasuruan menggelar doa bersama Minggu siang. Mereka memanjatkan doa bersama dengan khusyuk mendoakan korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Mereka berharap peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Sementara itu di Bandung, supporter Persib Bandung bersama jajaran Polresta Bandung gelar doa bersama dan salat gaib di Mako Polresta Bandung. Mereka doa bersama untuk para korban jiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana digelar laga Arema Malang kontra Persebaya. Sehingga pada siang hari ini, ba'da sholat duhur, kami personil Polresta Bandung dengan Bayangkari beserta para supporter Persib bobotoh melaksanakan kegiatan sholat goib untuk mendoakan para korban yang ada di Stadion Kanjuruhan, husnul khotimah, diampuni segala khilafnya, diterima semua amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Sebenarnya kita sangat berduka sekali sekali dengan kejadian ini. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua dan buat kami juga supporter. Ya mudah-mudahan ini saya harap kejadian yang terakhir bukan tidak terjadi lagi. Korban jiwa dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang tewaskan korban jiwa hingga lebih dari 100 orang. Pemerintah pun memutuskan menunda sementara laga Liga 1, termasuk laga Persib kontra Persija yang harusnya digelar Minggu sore. Tim Liputan iNews melaporkan. Bentuk keprihatinan dan rasa belasungkawa atas berpulangnya ratusan supporter Arema, salah satu pendukung Arema asal Jember dengan inisiatif pribadi mengibarkan bendera setengah tiang di depan rumahnya. Ia mengaku sangat berduka cita mendalam lantaran tragedi kemanusiaan ini. Kumbang Ari, warga perumahan Taman Anggrek Jember, yang mengaku prihatin dan bersimpati besar atas tragedi Kanjuruhan Malang.
ratusan supporter yang meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Sebagai bukti kecintaan atas nama Arema, Kumbang yang asli Malang ini mengibarkan bendera setengah tiang di depan rumahnya. Ia mengaku tak menyangka tragedi ini terjadi hingga merenggut banyaknya korban jiwa. Aksi menyalakan 1000 lilin mengenang para korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan digelar di depan GBK Senayan. Aksi bela sungkawa digelar supporter Ultras Garuda cabang Jakarta. Para supporter Ultras Garuda berkumpul di depan pintu utama GBK Senayan dengan menyalakan 1000 lilin dan menyanyikan lagu nasional Indonesia. Para supporter juga membawa banner bertuliskan "Tak ada pertandingan sepak bola yang sebanding dengan nyawa". Aksi 1000 lilin ini berlangsung didampingi aparat pengamanan untuk mengkondusifkan suasana. PSSI telah menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 akan ditentukan oleh hasil investigasi tersebut. Dan tentu ini menjadi kejadian yang sangat luar biasa bagi kita semua, khususnya federasi. Dan kita bermohon dan berharap semoga tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini di dunia sepak bola kita. Yang ketiga, kami sampaikan bahwa Ketua Umum PSSI beserta pengurus, Direktur Utama Liga Indonesia Baru beserta direksi, komite disiplin beserta anggota, komite banding beserta anggota saat ini dan sebentar lagi sudah tiba di Malang untuk melakukan investigasi dan akan berkoordinasi dengan pihak keamanan, pihak panpel dan termasuk pihak klub Arema Malang. Kita semua tetap menahan diri, insya Allah akan ada hasil yang secepatnya, baik itu dari pihak keamanan, termasuk juga dari pihak kami dari PSSI atas hasil investigasi yang sementara ini tim berada di Malang. Tim investigasi langsung dipimpin oleh Ketua Umum PSSI, ada 3 eksekutif komite sudah berada juga di sana, dan beberapa pengurus serta dari PT LIB dan Komite Yudisial. Bahwa Arema Malang sangat berat hukumannya, yang jelas tidak akan ada home di Malang oleh Arema Malang, dan selanjutnya tentu Komite Disiplin akan secepatnya juga bersidang untuk sanksi-sanksi yang lainnya. Tadi malam dan tadi pagi Wakil Sekretaris Jenderal telah komunikasi terus-menerus dengan FIFA, bahkan tadi pagi kita sudah menyampaikan laporannya karena FIFA memang minta untuk diberikan laporan. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Yang kedua, kita tetap akan menunggu hasil investigasi dari PSSI juga. Tragedi yang menewaskan ratusan penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan salah satunya disebabkan oleh tembakan gas air mata. Paparan bahan kimia dalam gas air mata secara langsung dapat menyebabkan iritasi, gangguan pernafasan hingga memicu kematian. Gas air mata umumnya mengandung 3 kumpulan bahan kimia. Yang paling sering digunakan adalah kloroasetopenon yang disingkat CN dan klorobenzylidenmalononitril atau disingkat CS. Ketika gas air mata terpapar di bagian kulit terutama wajah dan mata, maka akan menimbulkan rasa perih dan pedih. Paparan bahan kimia yang terkandung dalam gas air mata juga dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan.
Terpapar gas air mata juga dapat menimbulkan rasa gatal dan panas pada kulit. Sementara efek yang muncul pada mata antara lain produksi air mata berlebih, rasa terbakar, pandangan buram, dan mata merah. Bila terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, gas air mata menyebabkan sesak dada, batuk-batuk, sensasi tercekik, bahkan juga dapat menyebabkan mual dan muntah. Dengan dampak sulit bernapas, paparan gas air mata dari jarak dekat atau menghirup dalam konsentrasi tinggi bisa menyebabkan kematian. Hal inilah yang banyak dialami oleh para penonton Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut soal benarkah ada kesalahan prosedur pengamanan dalam tragedi di Kanjuruhan, sudah bergabung bersama kami ada Bapak Nikolai Aprilindo. Bang Nik, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Bang Nikolai, ini sebenarnya pendapat Anda nih soal penggunaan gas air mata dalam pengendalian kerusuhan ataupun massa di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam ini seperti apa, Bang? Ya, sebenarnya penggunaan gas air mata itu kan telah diatur di dalam Perkap nomor 1 tahun 2009 Kapolri. Nah, itu memulai beberapa tahapan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 mengenai tahapan penggunaan kekuatan dalam kepolisian. Tahap pertama, kekuatan yang memiliki dampak deteren atau pencegahan ya. Yang kedua, ada perintah lisan. Yang ketiga, dilakukan dengan kendali tangan kosong lunak. Yang keempat, kendali tangan kosong keras. Dan yang kelima, kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabai, atau alat lainnya sesuai standar Polri. Dan yang keenam, kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lainnya untuk menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Nah, di sini kalau saya melihat tidak ada tindakan atau perilaku dari masyarakat, dalam hal ini penonton, yang menimbulkan kejahatan atau menyebabkan luka parah atau kematiannya anggota Polri atau masyarakat. Nah, ini penggunaan gas air mata yang dilakukan ini sangat tidak prosedural kalau saya melihatnya. Kenapa? Pertama, bahwa tindakan penembakan gas air mata itu tidak boleh dilakukan di ruang tertutup dan tidak boleh ditujukan kepada segerombolan orang, sekumpulan orang yang tidak melakukan sesuatu tindakan apapun yang membahayakan orang lain. Nah, kalau kita melihat dari video-video yang beredar di medsos, bahwa kerusuhan itu terjadi di lapangan, bukan di tribun. Tapi tindakan yang dilakukan penembakan gas air mata itu ke tribun. Ini sungguh-sungguh sangat menjadi pertanyaan kita bersama. Untuk apa ditembakkan ke tribun? Sementara tribun itu adalah ruang tertutup. Ruang tertutup dalam arti bahwa tribun itu dia bukan berada, dia kan ada atapnya, ada pintunya dan sebagainya, bukan di ruang terbuka seperti lapangan. Nah, ini sangat membahayakan seperti yang tadi dikatakan dalam introducer tadi. Nah, selain itu, kalau kita melihat bahwa penggunaan gas air mata sebagai upaya pengendali massa itu dilarang oleh Football International Federation Association atau FIFA. Dalam pasal 19, dalam Stadium Safety and Security Regulation dari FIFA, pada peraturan pasal 19 tersebut terdapat 5 pedoman yang perlu ditaati oleh pihak keamanan. Di antaranya adalah pasal 19B tentang larangan membawa atau menggunakan senjata api atau gas air mata sebagai gas pengendali massa. Nah, 5 poin itu apa saja? 5 poin itu perlu kita catat bersama, bahwa dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali gas air mata. Yang ketiga adalah selama pertandingan, semua petugas keamanan atau petugas polisi harus menjaga profil serendah mungkin, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Diposisikan di antara papan iklan dan tribun. Yang kedua, duduk di kursi, tidak menonjol di televisi atau menghalangi pandangan penonton. Tidak memakai barang-barang agresif seperti helm, masker, wajah, tameng, dan lain-lainnya. Ketentuan tersebut dilakukan kecuali ketika diperlukan melalui aturan atau sikap yang telah disepakati sebelumnya.
hal itu sehubungan dengan perilaku orang banyak dengan potensi ancaman yang terjadi. Nah, kita lihat ancamannya apa yang terjadi. Tidak ada ancaman sama sekali dari kejadian tersebut. Ini kan pada saatnya dengan landai-landai saja penonton itu. Ya, mereka menerima kekalahan apa adanya. Hanya ada satu orang masuk ke lapangan, kemudian terjadi keributan diikuti yang lain, masuk ke lapangan. Itu pun, kalau kita lihat dari video-video yang beredar di medsos itu, bahwa itu terjadi adanya kausalitas atau sebab akibat. Nah, inilah yang menjadi tanda tanya kita bersama. Yang keempat adalah jumlah petugas lapangan atau petugas polisi harus dijaga seminimal mungkin serta berdasarkan penilaian risiko pertandingan. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku penonton yang diharapkan dan kemungkinan melakukan pelanggaran di lapangan. Nah, dan yang kelima, yang terakhir adalah jika ada risiko tinggi invasi ke lapangan atau gangguan kerumunan, pemberian pertimbangan harus mengizinkan petugas polisi atau petugas keamanan untuk menempati barisan depan kursi di stadion. Hal itu dilakukan jika dianggap perlu untuk meningkatkan kehadiran, memaksimalkan kemampuan secara keseluruhan. Nah, pendekatan ini akan diadopsi dan potensi kericuan yang ada dipastikan penyelenggara pertandingan harus menyediakan kursi yang diduduki oleh petugas polisi keamanan yang tidak dijual kepada penonton. Artinya polisi sudah berikan porsinya untuk menjaga keamanan itu di tribun, bukan membawa senjata gas air mata dan menembakkan ke tribun. Itu tidak boleh sama sekali menurut aturan FIFA yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu, kalau kita melihat bahwa di sini ada semacam suatu unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para aparat oknum yang menjaga pertandingan tersebut, sehingga ini menimbulkan seperti gejolak atau menimbulkan seperti kepanikan dan akhirnya menimbulkan korban. Nah, apa yang dilakukan? Yaitu seperti tadi saya sampaikan itu, penembakan gas air mata tidak secara prosedural. Nah, disinilah kita perlu menginvestigasi secara menyeluruh kenapa sampai gas air mata tersebut ditembakkan ke arah tribun. Yang kedua, apa urgensinya menggunakan gas air mata itu? Sementara sebelumnya tidak terjadi kericuhan atau kerusuhan yang begitu dahsyat yang seperti disampaikan oleh Kapolda Metro, Kapolres Malang dan sebagainya. Itu belum terjadi sesuatu, tiba-tiba ya penembakan gas air mata itu dilakukan ke arah tribun. Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama, harus diinvestigasi oleh tim independen untuk mendapat fakta secara material apa dan siapa berbuat apa dan apa yang terjadi sesungguhnya. Saya kira itu sementara dari saya. Anda sudah sampaikan ada 5 pedoman yang harus dipatuhi dan ditaati pada saat pertandingan. Ini based on FIFA. Salah satunya adalah larangan senjata api dan gas air mata. Lantas sudah beredar juga video di media sosial ini adanya penggunaan gas air mata. Jika nantinya tim investigasi memulai investigasi kerusuhan di Kanjuruhan, harus dimulai dari mana, Pak Nik? Dari awal pertandingan. Kalau menurut saya, dari awal pertandingan, pertengahan sampai akhir pertandingan. Oke, tadi juga sempat ada video dari amatir. Ini pintu stadion seharusnya kan dibuka semuanya pada usai pertandingan. Tapi ada masyarakat yang panik karena pintunya tertutup. Nah, menurut Anda seperti apa? Apakah ini sebagai salah satu penilaian investigasi yang harus ditelusuri? Iya, betul. Kita melihat ada unsur kesengajaan atau tidak di dalam hal itu, karena dalam hukum pidana itu harus memenuhi syarat material, harus ada unsur kesengajaannya, ya, kesengajaan yang direncanakan atau kesengajaan yang terjadi seketika itu harus kita telusuri bersama. Karena ini masuk dalam klasifikasi pembunuhan massal ini. Kalau saya mengatakan ini masuk pelanggaran HAM berat ini. Oke. Gitu. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab, Pak? Kalau menurut saya yang bertanggung jawab adalah pertama pelaksana pertandingan, yang kedua PSSI itu sendiri, yang ketiga adalah
penanggung jawab keamanan dalam hal ini aparat penegak hukum atau aparat kepolisian dari Kapolda, Kapolres, dan komandan pelaksana di lapangan harus bertanggung jawab. Tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu. Karena ini semua harus ada liniernya, ada benang merahnya. Kenapa sampai terjadi itu, kemudian pada akhirnya kenapa sampai pintu tertutup, kenapa sampai gas air mata ditembakkan, ini harus ada hubungan sebab akibat atau dalam teori ilmu hukum itu disebut teori kausalitas. Bang Nik, tahan dulu sebentar karena kami harus jeda. Pemirsa, breaking news akan... Ya mohon maaf pemirsa, kami akan langsung menuju ke Malang. Sudah ada rekan kami, Oki. Selamat pagi Oki. Oki, bagaimana kondisi di krisis center di sana Oki? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Krisis Center Kota Malang, tepatnya di Balai Kota Malang, memang sudah didirikan sejak kemarin. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bagi warga Kota Malang yang ingin mencari informasi baik terkait dengan sanak saudara maupun keluarganya yang hilang maupun yang menjadi korban atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pasca pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu malam kemarin. Dan dapat kami informasikan pemirsa bahwa beberapa jenazah yang telah sebelumnya belum teridentifikasi di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Jika pada Minggu malam ada 2 jenazah yang masuk di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, lalu pada hari Sabtu sebanyak 19 jenazah masuk di Rumah Sakit Saiful Anwar. Total hingga kemarin malam Rumah Sakit Saiful Anwar telah melakukan identifikasi terhadap 20 jenazah korban tragedi Stadion Kanjuruhan dan tinggal 1 jenazah yang kini tinggal menunggu keluarganya untuk dijemput di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Sementara terkait dengan data terkini korban meninggal dunia atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, pemirsa, menurut data Kapolri ada sebanyak 125, berbeda dengan data yang disampaikan oleh BPBD sebanyak 174 korban meninggal. Sementara ada 11 warga yang mengalami luka berat dan ada sebanyak 298 warga yang mengalami luka ringan dan kini sedang dirawat di sejumlah rumah sakit di wilayah kabupaten dan juga Kota Malang seperti Rumah Sakit Saiful Anwar yang masih tercatat ada 8 pasien yang harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Saiful Anwar. Dan juga masih ada beberapa rumah sakit lain seperti Rumah Sakit Wafa Husada, Rumah Sakit Islam Gondang Legi dan juga termasuk RSUD Kanjuruhan yang posisinya tidak jauh dari Stadion Kanjuruhan. Pemirsa, memang sampai dengan pagi hari ini belum ada aktivitas yang signifikan dari warga Kota Malang yang berusaha mencari informasi terkait dengan keberadaan sanak saudaranya di sekitar Balai Kota Malang maupun Krisis Center Kota Malang, karena pagi hari ini di Balai Kota Malang yang juga menjadi salah satu lokasi krisis center bagi warga Kota Malang sedang dilaksanakan rapat apel pagi, termasuk nanti akan dilakukan koordinasi terkait dengan bagaimana penanganan korban jiwa maupun korban luka yang harus dirawat di sejumlah rumah sakit di wilayah Malang Raya. Arlista, memang tadi kami juga sempat menyambangi Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, tempat di mana rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit utama untuk rujukan proses identifikasi jenazah yang sebelumnya tidak diketahui identitasnya. Namun hingga pagi hari ini situasi di Rumah Sakit Saiful Anwar begitu berbeda dengan hari kemarin. Jika kemarin banyak sekali warga yang mendatangi area kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Kota Malang, namun pagi tadi dari hasil pantauan kami tampak begitu sepi, tidak ada aktivitas yang begitu hektik. Hal ini barangkali juga dikarenakan proses identifikasi terhadap 21 jenazah yang sebelumnya masuk di Rumah Sakit Saiful Anwar sudah dilakukan dan sudah diselesaikan.
hanya tinggal menunggu satu jenazah saja yang akan nanti dijemput oleh keluarganya. Sementara terkait dengan data terkini pagi hari ini, kami juga masih menunggu informasi dari Humas Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Memang Arlista, kejadian yang terjadi pada Sabtu malam kemarin pasca pertandingan Arema melawan Persebaya Surabaya meninggalkan duka yang begitu dalam, khususnya bagi warga Malang Raya sendiri. Tentu hal ini perlu menjadi sebuah evaluasi bagi kita semua, tidak hanya terkait dengan bagaimana pelaksanaan pertandingan sepak bola tersebut, namun juga terkait dengan bagaimana pengamanan seharusnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, lalu juga pelaksanaan oleh panitia pelaksana atau panpel, dan juga bagaimana para supporter ini bisa tetap menjaga kondusivitas baik sebelum pertandingan, selama pertandingan maupun pasca pertandingan. Dan terlepas dari hal itu, seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo juga telah memberikan instruksi kepada Kapolri untuk mengusut tuntas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu akhir pekan lalu, untuk bisa melakukan evaluasi, karena memang hal ini selain menimbulkan duka yang mendalam juga menjadi catatan negatif bagi dunia persepak bolaan Indonesia, karena seperti yang kita tahu penggunaan gas air mata dan juga hal lain sebagainya ini juga dilarang oleh FIFA yang juga mengatur tentang persepak bolaan, dan tentu ini akan menjadi catatan bagi FIFA. Dan bagaimana seperti yang kita tahu bahwa sesaat lagi Indonesia juga akan menjadi tuan rumah pelaksanaan U20, dan apakah hal ini berdampak, kita tentu juga akan masih menunggu apa sanksi nanti akan diberikan kepada dunia persepak bolaan Indonesia. Arlista. Baik, oke. Tadi Anda sempat sampaikan untuk di Rumah Sakit Saiful Anwar ini kurang lebih ada 20 jenazah dan masih tersisa 1 jenazah untuk dijemput keluarga. Lantas untuk korban jenazah yang sudah dibawa pulang, apakah sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk mendapatkan tali asih? Ya, pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur sebelumnya pada hari Minggu kemarin, bahwa saya memang baik korban luka maupun korban meninggal nanti juga akan mendapatkan santunan dari pemerintah, termasuk seluruh korban-korban luka yang kini masih dirawat di sejumlah rumah sakit, baik itu luka ringan maupun luka berat. Keseluruhannya biaya pengobatan tersebut akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Malang, karena memang Presiden Joko Widodo juga telah menugaskan baik kepada Menko PMK, kepada Gubernur Jawa Timur untuk hal ini dalam hal ini adalah memastikan semua korban dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan untuk mendapatkan perawatan dan juga pengobatan yang maksimal. Selama mereka menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, tercatat setidaknya ada 8 rumah sakit yang menjadi rujukan di daerah wilayah Malang Raya. Beberapa di antaranya yang paling dekat dari lokasi kami adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Kota Malang, lalu yang jaraknya tidak jauh dari Stadion Kanjuruhan adalah RSUD Kanjuruhan, dan juga ada RSI Gondang Legi, ada Rumah Sakit Wafa Husada, Klinik Tejo, yang juga ini menjadi rujukan bagi korban-korban luka maupun luka ringan maupun luka berat yang kini harus menjalani perawatan di sana. Dan terkait dengan apa saja nanti yang akan disinggung oleh Wali Kota Surabaya, kami juga masih menanti jalannya proses apel pagi pada Senin hari ini, karena dari informasi yang kami dapatkan nanti dalam kesempatannya Wali Kota Malang Bapak Sutiaji juga akan sedikit memberikan ucapan ataupun sedikit informasi terkait apa yang terjadi pada hari Sabtu pekan lalu di Stadion Kanjuruhan Kota Malang, dan langkah apa nanti yang akan beliau lakukan sebagai Wali Kota Malang terhadap warga Kota Malang yang juga menjadi korban atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Arlista. Baik, terima kasih banyak Oki Arisandi atas laporannya langsung dari Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Kami masih akan terus memantau perkembangan di sana. Selamat bertugas kembali, Oki. Pemirsa, masih bergabung bersama kami ada Bang Nikolai Aprilindo, aktivis politik, hukum, dan keamanan. Bang Nik, ini tadi Anda sempat menyebutkan investigasi harus dimulai dari awal pertandingan, pertengahan, hingga akhir. Bisa dijelaskan nggak sih seperti apa detailnya? Pada saat awal pertandingan itu kan ada tahap persiapan. Nah,
Tahap persiapan itu mengenai misalnya mengenai pemain, mengenai posisi penonton, baik di tribun ataupun di areal sekitarnya, itu harus dilihat posisinya bagaimana. Yang kedua, biasanya dengan dengan mengantisipasi kejadian-kejadian sebelumnya yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu dan beberapa dekade yang lalu, itu seharusnya sudah pada saat masuknya penonton ke arena pertandingan atau ke tribun itu sudah ada pemeriksaan dan sebagainya. Dan yang kedua, kelengkapan yang dipersiapkan apa? Dipersiapkan untuk bila terjadi sesuatu, kelengkapannya apa yang dipersiapkan? Misalnya, aparat keamanan mempersiapkan kelengkapan apa? Apakah sudah disiapkan dari awal plan A, plan B, plan C? Jadi itu ada kir A, kir B, kir C dalam ilmu lapangan itu ada kir A itu perkiraan A, kir B itu perkiraan B, kir C itu perkiraan C. Kemudian tindakan dari plan A, plan B, plan C itu apa? Kalau terjadi sesuatu. Ini harus ada prosedurnya. Jadi sehingga ketika terjadi sesuatu, kita sudah melihat prosedur apa yang telah dilakukan. Yang kedua, pada saat pertengahan pertandingan, sebelum jeda pertandingan itu situasinya bagaimana? Kita melihat situasi pertandingan awal dan pertengahan itu bagaimana. Kemudian bisa diantisipasi situasi akhir nantinya dari pertandingan itu bila kesebelasan A atau B itu kalah, situasi akhirnya bagaimana. Itu sudah dilakukan dalam satu perkiraan yang kir A, kir B, kir C tadi yang saya sampaikan. Nah kemudian pada akhir pertandingan dampak yang timbul dari kekalahan itu apa? Itu sudah harus diperkirakan semuanya dan ada strategi tertentu yang harus dipakai untuk mengendalikan suatu keadaan tersebut. Seperti misalnya dalam ilmu lapangan itu ada semacam siabi dibami. Nah, itu rumusannya siabi dibami. Siapa berbuat, apa yang diperbuat, bagaimana ia berbuat, di mana ia berbuat dan sebagainya. Itu ada rumusannya. Seharusnya aparat keamanan itu sudah pakem dalam masalah itu, tidak perlu diajarkan lagi. Tetapi kalau kita lihat kejadian yang terjadi secara spontan tersebut, bahwa kejadian itu merupakan kejadian yang memang spontanitas, tidak ada direncanakan lebih dahulu oleh para penonton. Nah, untuk apa dengan kejadian spontanitas itu langsung menggunakan kir C, itu penembakan dengan gas air mata, atau plan C, penembakan dengan gas air mata. Itu kan harus kita lihat kontingensinya, kita lihat urgensinya. Untuk apa dilakukan itu? Apalagi ditembakkan ke tribun penonton. Nah, kalau dalam hukum pidana kita melihat bahwa itu merupakan suatu kesengajaan sesuai yang digambarkan atau dirumuskan dalam pasal 338. Suatu kesengajaan untuk membunuh kalau saya melihat itu. Kalau ada perencanaan dengan sebelumnya gas air mata sudah dipersiapkan ya untuk melakukan hal tersebut, itu bisa dilaksanakan apabila terjadi suatu keadaan yang betul-betul memaksa atau keadaan genting yang membahayakan nyawa masyarakat lain atau membahayakan nyawa dari petugas kepolisian itu sendiri. Nah, kalau tidak ada di situ, untuk apa gas air mata dibawa? Itu bisa masuk dalam 340 pembunuhan dan perencanaan, atau bisa masuk dengan 359 kealpaannya menyebabkan kematian orang. Kita investigasinya di situ, Mbak. Oke, baik. Bung Nik tetap bersama kami karena kami harus usai jeda. Pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.